Halo dokter, mau nanya dong. Oh iya, mau nanya apa tuh? Dok, apa aja sih gejala asam urat? Terus kalau tiba-tiba muncul, pertama-tama harus ngapain dulu nih? Oke, jadi biasanya gejala asam urat itu adalah nyeri hebat mendadak pada sendi. Yang paling sering terjadi itu pada jempol kaki atau lutut ya. Dan itu rasanya pasti nggak nyaman banget tuh. Nah, untuk membantu meredakannya, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut ya. Pertama, coba kompres bagian yang sakit menggunakan kompres dingin. Terus yang kedua, mengistirahatkan sendi yang nyeri. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih, lalu menghindari konsumsi minuman beralkohol ataupun tinggi gula. Tapi, kalau setelah melakukannya gejalanya nggak kunjung mereda juga, maka mungkin kamu perlu mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Biasanya ada 2 jenis nih obat yang mungkin diberikan. Yang pertama adalah obat untuk meredakan nyeri dan mengurangi peradangan akibat serangan asam urat. Kemudian yang kedua adalah obat untuk mengontrol kadar asam urat supaya resiko komplikasi bisa diminimalkan dan juga biar kedepannya nggak gampang kambuh. Kalau asam urat nggak diobatin, bahaya nggak sih dok? Ya sebenarnya yang namanya penyakit kalau misalkan dia dibiarin aja terus nggak diobatin dengan tepat ya bisa meningkatkan resiko komplikasi. Seperti pada asam urat nih, komplikasinya bisa macam-macam. Contohnya yang pertama adalah TOFI. Nah, ini adalah penumpukan kristal asam urat padat di bawah kulit sehingga akhirnya membentuk benjolan berwarna putih yang disebut tofus. Atau kalau dalam bentuk jamaknya kita sebut sebagai TOFI. Nah, dalam TOFI ini bisa terdapat cairan yang berbentuk seperti pasta gigi lah modelnya dia tuh. Nah, TOFI ini biasanya muncul di ibu jari kaki, jari tangan, siku, lengan, telinga, lutut, bisa juga di tumit atau sepanjang punggung pergelangan kaki. Kemudian yang kedua, bisa terjadi terbatasnya gerakan pada sendi yang terkena TOFI tadi. Jadi ketika serangan asam urat datang, TOFI itu bisa meradang. Terus dia bisa membengkak dan juga terasa menyakitkan. Sampai-sampai membuat penderitanya itu kesulitan buat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau nggak diobatin, TOFI bisa membesar dan menghambat gerakan sendi. Yang ketiga, bisa terjadi juga kerusakan sendi permanen. Jadi kalau kadar asam urat di dalam darah dibiarkan tinggi terus-terusan nih, maka hal ini bisa memicu serangan asam urat yang berulang terus kan? Akibatnya, sendi lama-lama bisa terkikis, bahkan menimbulkan kerusakan total pada sendi. Yang keempat, penyakit batu ginjal. Nah, kamu perlu tahu nih, kalau asam urat nggak cuma bisa mengkristal atau mengeras dalam sendi aja, tapi juga bisa di organ lain, kayak ginjal nih contohnya. Makanya, penderita asam urat lebih beresiko mengalami penyakit batu ginjal. Selain itu, resiko penyakit jantung koroner dan juga penyakit diabetes itu juga diketahui lebih tinggi pada penderita asam urat yang dibiarkan tanpa pengobatan. So, walaupun kesannya sepele, terus kata orang, alah, paling cuma asam urat doang, tapi kalau kondisi ini nggak ditangani dengan tepat, maka asam urat bisa menimbulkan resiko kesehatan yang lebih mengkhawatirkan. Makanya, obatilah asam urat dengan cara yang tepat ya, sesuai dengan anjuran dokter. Untuk mengobati asam urat, biar gejala yang nggak muncul-muncul lagi, cukup dengan minum obat aja ya dok? Oke, jadi minum obat itu memang penting dan juga pastinya bermanfaat. Tapi nggak cukup itu aja, kamu juga perlu menghindari penyebabnya. Apa aja tuh? Nah, yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang tinggi purin secara berlebihan. Contohnya, daging merah seperti daging sapi, domba, rusa, dan juga daging babi. Terus jeroan hewan kayak hati, ampela, ginjal, dan usus. Lalu hidangan laut atau seafood seperti tuna, udang, atau kerang. Lalu yang kebiasaan yang kedua nih adalah mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan kayak bir, wine, rum, gin, atau vodka. Soalnya minuman-minuman kayak gini tuh mengandung banyak purin. Yang ketiga, keseringan mengonsumsi minuman yang kandungan gulanya tinggi, misalnya minuman kemasan atau soda. Lalu keempat, mengalami kelebihan berat badan karena sel lemak itu sendiri bisa menghasilkan asam urat. Dan yang kelima adalah menderita kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Nah, untuk meminimalkan risiko munculnya asam urat di kemudian hari, kamu juga dianjurkan buat mengatur pola makan. Ada beberapa jenis makanan yang diyakini bisa meringankan dan mencegah kambuhnya asam urat, seperti jeruk, alpukat, ceri, kacang polong, dan juga kentang. Selain itu, kamu juga bisa cari tuh apa aja jenis makanan yang rendah purin, supaya makanan lainnya yang kamu konsumsi sehari-hari juga bisa bikin kamu tetap sehat dan jauh dari resiko asam urat. Saya saranin juga sih untuk rutin menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter ya, supaya kadar asam urat di dalam tubuh kamu itu bisa terpantau dengan baik. Oke deh, makasih ya dok. Sip deh, kalau masih ada pertanyaan, cek dokter aja di aplikasi Halo Dokter.